Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel servis HP. Kali ini ada HP Redmi 5 kondisinya tidak ada sinyalnya. Ini saya cari secara manual tidak ketemu. Dan saya coba cek emailnya bintang pagar 06 pagar. Signalnya masih ada karena signal itu bisa dari email hilang, bisa dari software, bisa dari hardware pun juga banyak faktornya, bisa dari IC PA yang umum, IC WTR, IC RF, bisa juga ke IC power, CPU, kapasitor, resistor, jalur short, jalur putus, dan lain-lain. Itu bisa menyebabkan signalnya hilang. Bisa juga dari antenanya yang putus, tidak connect. Baiklah, akan saya bongkar dan akan saya lihat apakah ini bisa diservis atau tidak. Signalnya tidak keluar. Saya lepasin dulu baut-bautnya dan akan saya lihat kondisi mesinnya seperti apa. Ini kalau saya lihat secara fisik ini kondisinya masih sangat mulus, belum pernah di blower, dan kayaknya juga tidak bekas kena air karena ini HP-nya sudah bekas dibawa ke tempat lain dan tadinya juga casingnya mangap, udah pernah dibongkar tapi belum diapa-apain. Seperti ini kondisi mesin Xiaomi Redmi 5, dan kemungkinan kalau signal di area situ yang bermasalah, dan itu kaleng yang nutupin IC seperti CPU itu, terus itu IC eMCP ataupun yang sering disebut eMMC dan IC power. Jadi kaleng CPU, IC power sama eMCP di situ letaknya. Terus di situ kemungkinan besar kaleng yang nutupin IC signalnya karena melihat rangkaiannya dekat dengan antena konverter, dan saya cek menggunakan multi, hambatannya jarumnya normal, itu ukuran kalibas, tidak short. Karena kalau misalkan dicek jalurnya short, itu kemungkinan bisa dari IC PA, bisa juga dari kapasitor yang short karena signal bermasalah. Jadi yang berhubungan dengan signal HP-nya short kemungkinan di area IC PA, tapi ini kondisinya normal, tidak short. Untuk itu sekarang saya akan coba angkat kaleng yang nutupin kemungkinan dari area IC signalnya, karena saya sendiri juga belum pernah nyongkel kaleng itu dan baru kali ini ngerjain signal di HP Xiaomi Redmi 5. Dan setelah saya lepas kalengnya, ternyata memang benar itu kaleng dari area signalnya, karena di situ ada IC PA dan IC WTR. Ini WTR-nya di situ ada tulisan WTR 2965 dan di bawahnya IC PA. Itu PA-nya ada satu, karena ada yang PA-nya 2, PA 3G sama 4G. Biasanya kalau saya menemukan signal tidak ada di HP apapun, kalau ada IC WTR-nya, saya lakukan penggoyangan IC WTR seperti di video ini. Saya goyang IC WTR-nya dan saya cek apakah sudah mau nongol atau masih tetap sama, karena ada sebagian yang IC WTR digoyang signal mau nongol, tapi di HP ini signalnya masih tetap hilang. Sudah saya goyang IC WTR-nya. Kalau misalkan saya lakukan penggoyangan IC WTR signal masih tetap hilang, biasanya yang saya lakukan adalah penggantian IC WTR, dan itu akan saya ganti IC WTR-nya. Saya siapkan IC WTR yang baru, karena mungkin kawan-kawan yang sering mengikuti channel ini sudah sering saya ngupload masalah signal, terutama di HP Xiaomi, sering sekali disebabkan oleh IC WTR-nya, dan kebanyakan diganti IC WTR langsung mau. Jadi kalau misalkan kerusakan signal, saya melihat ada tulisan IC WTR, biasanya yang saya fokuskan ke IC WTR terlebih dahulu, terutama kalau HP-nya tidak short. Karena kalau HP short, seperti yang tadi saya bilang, bisa mungkin dari IC PA, bisa dari kapasitor. Kalau HP-nya tidak short, dicek emailnya ada dan ada IC WTR-nya, maka fokus saya langsung ke IC WTR. Itu di tipe apapun, saya melihat IC WTR signal hilang, langsung saya fokuskan ke situ. Urusan nanti jadi atau tidak jadi urusan belakangan, yang penting saya fokuskan ke area IC WTR.
Dan ini IC WTR nya saya bersihkan, kaki-kaki bawaannya yang baru. Terus yang di mesin tadi juga sudah saya bersihkan, karena kalau IC baru terus kaki-kakinya itu biasanya timahnya keras, kalau dipasang itu kebanyakan susah nempelnya, kadang tidak nempel secara sempurna dan digoyang juga kadang susah. Dan yang di mesin juga sudah saya bersihkan, ini tidak saya cetak ulang, langsung saya tempelin, saya kasih timah cair di bawah IC nya, kemudian langsung saya blower panas 4,5 angin 2, terus kemudian saya tekan-tekan sampai timah yang ada di bawah IC nya semuanya pada keluar. Sudah sangat sering saya masang IC yang model-model IC WTR, IC charger, IC tering tanpa lakukan cetak ulang, dan kebanyakan juga berhasil. Jadi seperti di video kemarin saya nyervis Redmi 4 IC chargernya konslet, saya juga tidak cetak ulang, langsung saya tekan-tekan seperti ini, dan biasanya pemasangannya sampai 2-3 kali. Jadi saya kasih timah cair di bawah IC nya, kemudian saya blower, saya tekan-tekan sampai timah yang ada di bawahnya semuanya keluar, sampai semuanya keluar rata. Terus pasang lagi, copot, pasang lagi, seperti itu. Karena kalau misalkan tidak ditekan-tekan seperti itu, timahnya akan gabung di bawah IC-nya dan menyebabkan HP-nya bisa short, bisa error, bisa mati. Karena banyak juga yang bertanya, emang bisa IC tanpa dicetak ulang langsung ditekan-tekan di bawahnya kasih timah seperti itu, apakah tidak konslet kaki-kakinya? Jawabannya, kalau misalkan kasih timah cair dan kaki-kaki IC-nya yang baru, terus bawaan yang ada di mesinnya dibersihkan terlebih dahulu, terus di blower dan ditekan-tekan seperti itu, timahnya yang ada di bawah IC-nya akan keluar dan tidak akan gabung, tidak akan short antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Karena saya sangat sering melakukan cara seperti ini. Kalau misalkan kawan-kawan mau nyoba, bisa dicoba kalau yang belum pernah nyoba dan belum tahu. Jadi tidak cetak ulang, langsung dibersihkan kaki-kakinya, bawahnya kasih timah cair, kemudian di blower dan ditekan-tekan, angkat sampai 2-4 kali sampai kaki-kakinya rata dan tidak ada yang gabung, biasanya akan berhasil. Dan ini setelah posisi HP-nya saya ganti IC WTR yang baru, sekarang saya coba nyalakan apakah signalnya masih hilang atau sudah mau keluar. Karena tadi saya lakukan penggoyangan, signalnya menteleng, tidak mau keluar, masih tetap hilang. Dan ini bisa dilihat itu lambang signalnya sudah mau keluar. Saya coba buka dulu kuncinya, apakah kuat atau tidak, apakah hilang lagi atau tidak. Dan itu bisa dilihat signalnya sudah mau nongol 4G sama plus, karena ini kartunya Tri. Di sini Tri juga agak susah sebenarnya signalnya, tetapi itu signalnya mau nongol walaupun tidak full, itu dari jaringannya. Dan saya coba buat manggil, sudah bisa. Berarti benar HP Xiaomi Redmi 5 ini signalnya hilang disebabkan oleh IC WTR yang sudah lemah ataupun rusak. Karena setelah saya ganti sudah mau nongol. Sudah sangat sering sekali saya upload masalah signal seperti ini, terutama di HP Xiaomi, signal hilang dan disebabkan oleh IC WTR. IC WTR nya 2965 serinya. Ini saya ganti baru. Kadang saya juga kalau punya bangkaian saya cabutkan bangkaian. Biasanya baru ataupun bangkaian, asalkan IC-nya yang bangkaian tidak rusak, IC WTR-nya biasanya kebanyakan berhasil. Dan memang sangat sering IC WTR seperti ini rusak dan sangat sering terjadi menyebabkan signalnya bermasalah, biasanya hilang total, yang sering disebabkan oleh IC WTR. Dan itu kaleng-kaleng yang nutupin IC signalnya saya pasang kembali karena tadi saya lepas. Dan ini model kalengnya solderan, tidak seperti di kaleng CPU yang bisa dilepas tanpa dipanasin, tanpa di blower. Dan ini modelnya nempel ke mesin, disolder. Jadi saya pasang kembali, saya blower kembali kalengnya sesuai dengan bawaannya. Jadi jika kawan-kawan punya HP Xiaomi Redmi 5 tidak ada signalnya, dengan catatan HP-nya tidak kena air dan IMEI ada 90% disebabkan oleh IC
WTR-nya. Jadi langsung saja fokus ke IC WTR, karena berdasarkan pengalaman yang sering saya temui seperti itu yang terjadi. Saya sudah sangat sering upload masalah signal di HP Xiaomi, dan kebanyakan memang disebabkan oleh IC WTR yang lemah, biasanya minta diganti keseringan. Dan ini IC WTR nya cukup murah, tidak nyampe 50.000. Tetapi kalau misalkan di servis, kalau kerusakan signal itu biasanya cukup lumayan. Biaya signal itu biasanya minimal itu 150, bahkan rata-rata di atas 200, bisa 200, 300 tergantung tipe HP, tergantung pasaran di daerah masing-masing. Tapi yang namanya signal biasanya itu biayanya cukup lumayan. Jika kawan-kawan tidak bisa nyervis sendiri, jangan kaget kalau servis signal biayanya agak mahal. Tapi kalau misalkan para teknisi pemula, bisa dicoba. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, karena saya fokuskan, saya tujukan video ini terutama bagi para teknisi pemula. Oke, seperti itulah video tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya hanya berbagi pengalaman yang saya temui sehari-hari sebagai seorang teknisi abal-abal. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video saya kali ini, dan tunggu lagi video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.